iya, silakan masuk. Siapa ya? Saya Tio Bu dari Pekalongan. Oh, Mas Tio. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik Bu. Bisa tahu tempat praktek konseling ini dari siapa ya? Saya tahu dari teman-teman saya Bu bilang ke saya. Oh iya, saya Tika, saya konselor di tempat praktek ini. Sebelumnya Mas Tio pernah melakukan konseling atau mengikuti proses konseling? Saya belum pernah tapi saya tahu sedikit-sedikit Bu masalah konseling itu. Oh, tahu. Coba eh, Mas Tio berarti tahu konseling itu apa? Ya tahu konseling itu proses bantuan terhadap individu yang dilakukan oleh sang ahli Bu gitu kan. Iya, benar sekali. Saya mencoba menambahkan sedikit saja. Ya, memang konseling itu proses bantuan yang diberikan konselor pada klien untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Selain ada selain itu juga konseling juga memiliki asas-asas. Dimana di sini saya akan menyebutkan 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana klien eh, bisa terjamin kerahasiaannya ketika melakukan konseling. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana si klien itu melakukan konseling ini dengan kemauan dirinya sendiri tanpa adanya pemaksaan atau dorongan dari orang lain. Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana si konsel klien ini mengemukakan masalahnya itu dengan terbuka tanpa adanya yang ditutup-tutupin gitu. Uh, uh, Sampai sejauh ini sudah paham? Ya, Bu. Oh iya, sebelum melanjutkan proses konseling di sini saya mempunyai waktu hanya 10 menit. Jika orang nanti kita melakukan pertemuan lagi di lain waktu ya, bagaimana? Ya Bu nggak apa-apa. Oh iya, sebenarnya masalah apa yang sedang dirasakan saat ini oleh Masnya sendiri? Jadi gini Bu, saya kan seorang mahasiswa Ya. salah satu universitas. Nah, setiap ada tugas itu kan ini saya senang game itu Bu. Setiap ada tugas itu kalau saya masih ngegame itu nggak bisa berhenti Bu. Jadi main terus gitu. Jadi tugas-tugas itu terbengkalai gitu. Ya memang kalau main game itu eh, dapat menyebabkan berbagai macam dampaknya seperti ya kita malas buat mengerjakan tugas, terus daya pikir kita juga jadi menurun. Berarti sejauh ini Masnya sudah mengerti ya akan masalah yang sedang dirasakan saat ini ya. Ya, Apakah Masnya benar-benar ingin berhenti atau untuk mengurangi bermain game agar tugas-tugas di kampus tidak terbengkalai bisa dikerjakan sesuai dengan saya maunya sih dikurangin Bu, tapi saya sendiri tuh masih bingung gimana caranya. kalau gitu. Saya ada sedikit saran atau cara yang bisa Masnya ini terapkan biar eh, agar mempermudah untuk sedikit berhenti kecanduan main game tersebut. Ada 2 cara sih. Yang pertama itu kesepakatan dengan cara menerapkan kesepakatan. Yang kedua ada penjadwalan. Yang kesepakatan ini di mana kita boleh main game ketika tugas-tugas baik tugas kuliah atau tugas lainnya itu sudah terselesaikan. Jadi itu kesepakatan itu harus dipegang teguh oleh diri kita sendiri. Kalau diri kita sendirinya emang benar-benar ingin berhenti itu untuk main game, itu pasti bisa dijalankan. Yang kedua penjadwalan, dimana biasanya Masnya
bermain game dalam satu hari bisa sampai 15 jam. Setelah menerapkan proses menjadi warna itu bisa dikurangi bisa jadi 3 jam, terus seterusnya bisa 2 jam, dan seterusnya lagi bisa lebih berkurang dari hari-hari berikutnya, sehingga kecanduan game yang dirasakan itu bisa berkurang secara bertahap. Dan jika ada waktu luang, bisa digunakan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti membantu orang tua, terus membaca buku, dan lain-lain. Sampai sini sudah bisa dipahami. Ya Bu, saya paham. Saya merasa lega saat melakukan konseling ini. Saya mendapatkan saran-saran dari Ibu. Itu Bu. Jadi dapat disimpulkan, nanti Mas ini akan menerapkan proses kesepakatan dan penjadwalan untuk mengurangi kecanduan main game. Kira-kira Masnya mau menerapkan tadi yang saran yang telah saya sampaikan itu kapan ya? Insya Allah besok Bu. Dan yang Mas pegang pasti semuanya bisa Mas jalani dengan baik. Yang mau disampaikan lagi? Menurut saya cukup ya Bu. Oh iya, karena waktunya juga sudah mau habis, mungkin itu sekian saja. Kita akhiri proses counseling ini dengan mengucap alhamdulillah bismillah. Terima kasih ya Bu atas saran-saran yang Ibu berikan kepada saya. Kalau ada masalah apa-apa lagi, saya bisa kan Bu datang ke sini lagi. Ya. Ya deh Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.